Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang macam-macam korosi pada logam dan lingkungan. Ada saya Ari Suralaksono dan teman saya Kaila Dewi dan Muhammad Rizakwan. Next. Korosi pada logam. Korosi adalah kerusakan logam sebagai akibat dari reaksi kimia antara itu dan lingkungan sekitarnya. Baik jenis logam dan kondisi lingkungan, terutama gas yang bersentuhan dengan logam, menentukan bentuk dan tingkat kerusakan. Macam-macam korosi pada logam. Yang pertama ada uniform attack atau korosi seragam. Ada uniform attack atau korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab. Sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Yang pertama, untuk lambung kapal diberi proteksi katodik. Yang kedua, pemeliharaan material yang tepat. Yang ketiga, untuk jangka pemakaian lebih panjang, diberi logam berpaduan tembaga 0,4%. Berikut adalah contoh gambar dari korosi seragam. Lalu yang kedua ada pitting corrosion atau korosi sumur. Pitting corrosion atau korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama pilih bahan yang homogen, yang kedua diberikan inhibitor, yang ketiga diberikan coating dari zat agresif. Berikut adalah contoh dari gambar korosi sumur. Lalu yang ketiga ada erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mulai terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama pilih bahan dengan yang homogen, yang kedua diberi coating dan dari zat agresif, yang ketiga diberikan inhibitor, dan yang keempat hindari aliran fluida yang terlalu deras. Berikut merupakan gambar dari contoh korosi erosi. Baik, selanjutnya ada galvanis corrosion atau korosi galvanis, yaitu korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama beri isolator yang cukup tebal sehingga tidak ada aliran elektrolit. Kemudian pasang proteksi katodik dan yang terakhir penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Berikut adalah contoh gambar dari korosi galvanis. Selanjutnya, ada stress corrosion atau korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk, dan yang lainnya. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama diberi inhibitor, kemudian apabila ada logam yang mengalami stres, maka logam harus direlaksasi. Berikut adalah contoh dari korosi tegangan. Selanjutnya ada crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kayak disebanding pada bagian dalam. Sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama isolator, kemudian cara yang kedua dikeringkan bagian yang basah, dan cara yang terakhir dibersihkan kotoran yang ada.
Berikut adalah contoh dari korosi celah. Selanjutnya ada fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama menggunakan inhibitor, yang kedua memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi, yang ketiga memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Berikut adalah contoh dari korosi lelah. Selanjutnya kita akan masuk ke korosi pada lingkungan. Korosi pada lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai atmosfer, tanah, asam basa, dan gabungannya. Ada beberapa variabel penting, misalnya pH, suhu, dan keberadaan organisme biologis yang secara signifikan dapat mengubah respon bahan di lingkungan tertentu. Salah satu contohnya adalah korosi mikrobiologi. Korosi mikrobiologi adalah korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi, antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area, mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindungi dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif dan perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Dan yang keempat, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Berikut adalah contoh dari korosi mikrobiologi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi. Yang pertama adalah temperatur, di mana semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Yang kedua yaitu kecepatan aliran, di mana jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan film pada logam, maka akan mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisan. Yang ketiga ada kadar asam basa atau pH, di mana pada pH yang optimal maka korosi akan semakin cepat atau mikroba. Dan yang keempat ada kadar oksigen, di mana semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat maka reaksi oksidasi akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Nah, selanjutnya memasuki upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi. Yang pertama yaitu dengan memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua untuk memberikan lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Dan yang keempat perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya.